Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan review pada instalasi rumah dan juga saya akan cerita nantinya penempatan KWH meter, MCB, stop kontak, saklar, dan juga peralatan listrik lainnya. Nah, ini di rumah dengan relatif kecil dengan luas lahan 98 meter. Mudah-mudahan review ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda dan juga mungkin sebagai pertimbangan ataupun masukan ketika Anda mau melakukan instalasi pada rumah tinggal Anda. Let's check it out. Nah, jadi kita lihat di lingkungan ini ya, tidak ada tampak kabel PLN karena kabel PLN-nya menggunakan kabel bawah tanah, jadi secara estetika itu lebih menarik dan juga lebih aman. Nah, kita lanjut ke rumah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke rumah. Kita lihat di mana posisi KWH meternya. Nah, kalau di depan rumah itu ada peralatan listrik, ada lampu ya, lampu di atas parkir mobil, dan juga nantinya ada lampu di atas pintu masuk rumah. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan melihat ini nih KWH meternya. Jadi KWH meter yang digunakan di rumah ini menggunakan meter prabayar ya. Nah, itu dia dengan daya kontrak ke PLN itu 2200 VA sehingga menggunakan MCB 10 ampere. Setelah dari luar tadi ya, maka kita masuk ke dalam rumah dan kita akan melihat MCB yang ada di dalam. Nah, jadi ini dia MCB-nya. Nah, kemudian MCB ini menggunakan ada 4 MCB ya. Ada 4 MCB yang mana tujuannya pengelompokan beban. Jadi MCB 2 yang di kanan itu untuk rumah di bagian depannya ya. Bagian depan itu bawaan dari developer. Nah, kemudian yang 2 di kiri adalah itu ketika saya melakukan renovasi, saya buat satu untuk di dapur dan satu untuk lantai di atas. Jadi dilakukan pengelompokan beban di instalasi rumah ini. Tetapi kemudian yang saya memang tidak terpikir ya pada saat melakukan renovasi rumah, seharusnya saya melakukan penambahan LCB di peralatan ini sehingga ketika terjadi adanya misalnya short circuit terhadap misalnya ada kejadian orang kesetrum, maka dengan adanya orang kesetrum itu fungsi dari LCB itu untuk melakukan trip dari sumber arusnya sehingga orang yang tersetrum tadi dapat aman. Kemudian ini adalah peralatan listrik yang ada di ruang tamu. Jadi di ruang tamu ini saya menggunakan 6 bola lampu downlight. Jadi ada 6 bola lampu downlight ya. Nah, kemudian dengan jumlah 6 bola lampu downlight ini dengan daya masing-masing 10 watt, mereknya Philips, dengan KOSPI daripada peralatan lampunya ini ada 0,75, saya rasa sudah cukup terang. Jadi cukup untuk menerangi dengan luas ruangan kurang lebih 3,5 meter dikali 7 meter. Seperti itu untuk penerangannya. Kemudian menggunakan kipas ya. Kipas seperti itu. Dan kemudian di mana saklar daripada lampu tadi. Nah, lampu tadi saya menggunakan di sini. Jadi tadi ada 6 bola lampu ya. Nah, di yang kiri ini adalah saklar untuk mengoperasikan ke 6 bola lampu tadi. Jadi satu saklar untuk mengoperasikan 2 bola lampu. Kemudian di sini ada yang di kanan, ada 3 saklar. Satu saklar pertama tadi yang paling kiri adalah untuk mengoperasikan kipas. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan bola lampu yang di luar di atas pintu keluar. Kemudian yang paling kanan adalah untuk mengoperasikan bola lampu yang di atas parkiran mobil. Nah, kemudian saklarnya menggunakan tipe yang seperti ini ya. Nah, jadi lebih menarik untuk dilihat secara estetikanya. Nah, kemudian selanjutnya di ruang tamu ini ada beberapa stop kontak ya. Nah, ini satu ada stop kontak menuju ke arah dapur. Ada stop kontak. Kemudian di sini di TV ini dia ada 2 stop kontak. Nah, stop kontak yang pertama itu ada di sini ya. Nah, waktu itu sebagai tambahan saya buat lagi di bawah ini untuk kebutuhan TV, kipas dan lain-lain.
Dan kemudian di sini juga ada stop kontak. Jadi ketika Anda lagi duduk, lagi ngobrol, bisa sambil melakukan charging HP ataupun laptop. Nah, kemudian di stop kontak juga ada di sini tadi ya. Ada di sini. Cuman memang dinonaktifkan karena ada anak kecil untuk fungsi pengamanan. Jadi stop kontak yang ada di bawah dinonaktifkan. Nah, kemudian seperti apa di kamar? Di kamar untuk instalasi listriknya, perlengkapan listriknya di sini ada 2 saklar. Ini ada 2 saklar ya. Nah, saklar yang pertama adalah untuk menghidupkan lampu yang tergolong terang. Nah, kemudian saklar yang kedua adalah saklar yang digunakan untuk lampu tidur, dan ini relatif ini bisa diset ya tingkat keterangannya. Nah, ini. Jadi di setiap kamar saya menggunakan lampu yang seperti ini. Jadi lampunya bisa diset terang ataupun agak redup. Nah, ini bisa diset. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di setiap kamar saya lakukan, saya membuat lampu yang seperti ini. Nah, ini biasa digunakan untuk tidur, dan itu saya rasa itu menjadi pilihan yang cukup bagus ya. Kemudian stop kontak yang ada di kamar ini ada di bawah. Tadi ada di bawah. Nah, tapi saya tutup kembali. Kemudian ada juga stop kontak di sini untuk CCTV, dan kemudian juga ada di atas. Nah, kemudian juga sebagai catatan ya, bahwa stop kontak yang ada di atas, yang ada di untuk AC ini. Jadi saya sudah, waktu renovasi saya buat di sana stop kontak. Jadi memang sudah direncanakan bahwa di sana ada AC, maka saya buat sebelum rumah ini ditempatin. Jadi nggak bolak-balik bongkar. Tetapi memang yang dibuat menyusul adalah stop kontak untuk CCTV ini. Ini tidak terencana nih. Jadi memang sebaiknya instalasi rumah itu direncanakan dengan sangat baik sehingga tidak ada tambahan-tambahan yang seperti ini. Ini nempel di dinding ya instalasinya. Ini nempel di dinding, dan ini diambil dari stop kontak AC yang di atas. Ini dia tadi stop kontak yang diambil dari stop kontak AC yang di atas. Kemudian masuk ke ruang dapur, apa saja peralatan listriknya. Nah, di sini dari sisi penerangan saya menggunakan di dapur ini ada 4 bola lampu, tetapi fittingnya tidak downlight ya. Saya sengaja supaya penerangannya lebih efektif. Kemudian di luar yang 4 ini, selain yang 4 ini ada juga untuk area masak di sini 1 bola lampu dengan menggunakan Philips 14 watt. Nah, seperti itu untuk yang penerangan ya. Kemudian terkait dengan stop kontaknya dan saklar. Nah, di sini. Jadi dari awal memang pada saat renovasi sudah saya siapkan di sini ada stop kontak dan juga ada saklar. Nah, saklar ini ada 3. Saklar yang di kiri ini adalah untuk 2 bola lampu. Kemudian saklar ini adalah saklar untuk lampu yang di tengah, lampu hias ya, bisa juga digunakan untuk makan atau seperti apa. Kemudian saklar yang ketiga adalah untuk 2 bola lampu yang berikutnya. Jadi ada 3 saklar bola lampu. Kalau kita matikan, ini dia yang pertama untuk mengoperasikan lampu yang ini, yang ini ya. Kemudian saklar yang kedua untuk mengoperasikan yang ini. Kemudian saklar yang ketiga yang di tengah untuk mengoperasikan ini. Ini lampu untuk yang saya kasih warna yang kuning. Ada 1 bola lampu yang rusak karena tersambar petir. Nah, seperti itu. Kemudian selain daripada stop kontak dan juga saklar ini stop kontak ini menjadi pusat beban di dapur ya, salah satu pusat beban. Jadi di sini untuk ada rice cookernya, kemudian juga ada dispensernya, kemudian ada juga ini sterilizer dan juga ada juicer. Jadi memang ini merupakan salah satu titik pusat beban di area dapur. Dan berikutnya di sini ada saklar untuk kamar mandi. Nah, di sini ada 2 saklar. Nah, yang di kiri adalah saklar untuk kamar mandi, dan yang di kanan adalah saklar untuk penerangan area memasak yang tadi di atas sana ya. Nah, itu untuk penerangan. Dan kemudian di sini ada 1 stop kontak
Nah, memang ini disiapkan dari awal ya. Ini sekarang saya gunakan untuk kipas, atau juga nanti bisa untuk keperluan yang lain. Dan kemudian kulkas ini, di belakang kulkas ini ada stop kontak ya. Jadi dia tidak mengambil dari titik ini, tetapi ada stop kontak sendiri di belakang kulkas. Dan kemudian di area memasak ini, nah di sana ada nampak satu stop kontak. Nah, jadi di awal memang ini saya buat di dinding di atas keramik ini ya. Saya buat di atas, ini dibuat di bentuknya seperti ini pada saat pemasangan kitchen setnya. Kemudian untuk yang kompor ini kan butuh listrik juga ya. Nah, untuk kompor ini stop kontaknya ada di dalam kitchen set ini, seperti itu. Nah, kemudian ada yang memang yang tidak terencana dan kekurangannya. Nah, kekurangan adalah saya kekurangan stop kontak di lokasi ini. Seharusnya di sini saya membuat stop kontak di area atas meja ini, di sana ya, di area meja itu, di samping CCTV-nya. Seharusnya di sana ada stop kontak. Nah, jadi yang kebutuhan waktu itu kurang, namun karena kondisi tertentu akhirnya saya buat di situ tuh stop kontak tambahan. Dan jadi kelihatan sekali ya. Jadi ini ada menempel di dinding untuk jalur instalasi kabelnya. Nah, seharusnya itu bisa dibuat ketika melakukan renovasi. Jadi memang ada kekurangan di dalam perencanaan pemasangan instalasi listrik ini. Nah, seperti itu untuk di area dapur. Kemudian sama halnya dengan di atas, yang berbeda adalah di tangga ini saya menggunakan saklar 2 arah. Jadi saya menggunakan saklar 2 arah. Fungsinya adalah ketika saya ke atas, saya bisa menghidupkan lampu tangga dari bawah ini. Nah, di sana ada lampu ya. Kemudian saya bisa menghidupkannya dari sini. Nah, lampunya hidup. Kemudian juga lampunya bisa saya matikan dari atas sana. Di situ ada saklar itu. Jadi lampu yang di tangga ini bisa dioperasikan dari 2 tempat, saklar 2 arah. Nah, jadi teman-teman yang rumahnya lebih dari 1 lantai bisa menggunakan aplikasi daripada saklar 2 arah ini. Dan juga untuk kebutuhan tertentu ya, kalau ada suatu beban listrik yang membutuhkan dioperasikan dioperasikan dari 2 tempat yang berbeda, maka bisa menggunakan saklar 2 arah ini. Seperti itu. Dan untuk kabelnya, kabel dari KWH meter ke MCB yang tadi ada 4 MCB groupnya ya, itu menggunakan kabel 2,5 mili, dan kemudian dari outgoing daripada MCB tadi ke masing-masing beban itu ditarik dengan luas penampang kabel 1,5 mili, dan itu cukup untuk kemampuan hantar arusnya. Jadi seperti itu teman-teman, review instalasi listrik dan peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah dengan tipe seperti ini. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi inspirasi ataupun pertimbangan bagi teman-teman ketika mau melakukan perencanaan instalasi listrik rumah Anda.